Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, pendengar masih dengan Dora di program Indonesia hari ini. Dan saya masih akan hadir menemani Anda hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terus dengarkan siaran kami melalui streaming di voinews.id atau juga di aplikasi RRI Digital yang tentunya harus Anda download terlebih dahulu di handphone Anda, pendengar. Kalau sebelumnya Anda sudah punya aplikasi RRI Playgo, tinggal di-update saja nih pendengar aplikasi Anda, nanti akan muncul aplikasi RRI Digital. Tampilannya lebih fresh ya dibandingkan aplikasi sebelumnya. Dan pendengar, saat ini Anda akan segera mendengarkan program kolaborasi ya antara RRI Voice of Indonesia dan juga PPI Dunia dalam program Study Abroad Around the World. Dan kali ini kita akan berkeliling ke Eropa, ke Polandia nih. Dan sudah ada Mbak Rana Reski My Putri nih. Sudah tersambung dengan kami melalui Zoom nih pendengar. Kita sapa saja ya. Halo, apa kabar nih Mbak Rana? Halo, selamat pagi waktu Polandia. Dengan saya Rana, kabar baik nih Mbak Dora. Mbak Dora gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga dan senang akhirnya kita bisa ya, Iya, bisa ngobrol nih. Kemarin sempat ada sedikit masalah ya, trouble ya. betul-betul. Akhirnya digantikan ya oleh wakil saya. Iya benar, tapi itu last minute-nya luar biasa. Ini gercep juga ya koordinasinya nih teman-teman PPI Polandia loh, luar biasa. Ya, Mbak Rana di Polandia sudah berapa lama nih untuk studinya? Saya studi sudah 2 tahun nih Mbak Oke, Dora. ambil apa Mbak Rana? Saya mengambil International Economic and Finance, Mhm. Master, Oke, S2. berarti sebenarnya sudah mau selesai ya? Iya, lagi nunggu sidang aja. Jadi akan bakalan lanjut atau balik dulu nih ke tanah air? Alhamdulillah saya sudah kerja di sini Mbak Dora. Wah, senangnya. Iya. Jadi tidak Heeh. balik dulu ke Indonesia untuk Oke. sementara. Jadi ini sudah kerja baru atau sudah lama nih? Saya sudah kerja itu dari Juni tahun ini, jadi sudah 6 bulan. Lumayan Alhamdulillah. ya, alhamdulillah Ya. ya. Jadi belum officially lulus tapi sudah langsung dapat pekerjaan nih, luar biasa. Masih dengan bidang yang sama dengan studi yang diambil nih, jenis pekerjaannya atau Masih. beda? Jadi sekarang Mhm. kerja di financial sector, Mhm. salah satu investment bank milik Swiss, yaitu Union Bank of Switzerland. Alhamdulillah sudah kerja di situ, sedang kerja di situ. Iya, Berarti ini menyusun tesis sambil kerja ya? betul. Wah, ini pengalaman Struggle-nya luar biasa. pengalamannya berat ini melalui hari-hari ya. Di Oke. sana 9 to 5 juga nggak sih kalau kerja Mbak Rana? 9 to 5 juga, 9 9 to to 5. 5. Mhm. Terus studinya kalau kalau sudah tahap akhir mungkin ini ya Iya, hanya sudah tidak ada kelas. tidak ada kelas, jadi lebih lebih mudah karena tidak ada lagi pertemuan tatap muka begitu ya, paling bimbingan ya. Betul, bimbingan saja ya. Oke, luar biasa. Ini pas banget ya momennya pas lagi bimbingan, terus pas banget dapat pekerjaan ya. Ini Betul. direncanain nggak sih? Lumayan nambah-nambah uang jajan, Ini uang di beasiswa. ini direncanain nih, Mbak Rana memang mau cari kerja juga di sana. Sebenarnya sih enggak ya. Mhm. Waktu awal-awal kuliah sempat mikir, mungkin nggak ya dapat kerja di sini gitu. Dengan saya persaingan orang-orang sini. Mhm. Tapi ternyata setelah dicoba ya, Mhm. nggak ada yang mustahil. Alhamdulillah dapet. Jadi akhirnya dari plan yang mau balik ke Indonesia sekarang sudah berubah jadi menetap di sini gitu. Oke, dan sebelum nanya ke hal studi, tapi kepo juga ya. Sebenarnya kalau ngelamar pekerjaan di luar negeri ini khususnya Polandia itu susah-susah gampang nggak sih Mbak Rana?
Susah-susah gampang. Apa susah beneran? Susah beneran sebenarnya. Kita harus bersaing ya Mm-mm. dengan orang-orang sini. Dan memang mungkin saya termasuk yang Mm-mm. beruntung ya. Saya punya banyak temen yang masih struggle juga mencari pekerjaan sampai sekarang. Tapi memang untung-untungan sih. Mungkin saya bisa keterima karena memang sejalur dengan Mm-mm. pendidikan. Untuk teman-teman yang kurang beruntung misalnya di jurusan-jurusan yang nggak terlalu diminati ya, mungkin seperti tourism contohnya, kan di Polandia nggak terlalu ya untuk masalah tourism, sehingga teman-teman saya yang jurusan tourism itu kurang diminati, sehingga sekarang susah sekali untuk mencari kerja di sini gitu. Oke, jadi memang lebih bagus mencari pekerjaan sesuai dengan background Tuh, studi ya. Tapi untuk ya. pengalaman sendiri jadi nilai plus nggak sih di sana? Betul-betul pengalaman kerja, apalagi jikalau kita aktif berorganisasi Mm. ya, itu sangat-sangat menjadi nilai plus gitu. Oke, luar biasa. Jadi jangan pulang kuliah kampus rumah ya, tapi harus ada kegiatan. Betul. Kampus pulang ya, betul. Kampus pulang aja ya. Harus juga bersosialisasi dan berorganisasi. Dan tadi Mbak Rana sudah spill nih, kalau Mbak Rana kuliah di Polandia ini jalurnya jalur beasiswa, benar ya tadi ya? Tuh. Betul, ini gimana nih awal ceritanya nih dapat lewat jalur beasiswa? Oke, sebenarnya itu sama sekali tidak di plan ya. Mm-mm. Jadi waktu itu saya kerja di Kemenkes, Mm-mm. udah mau setahun. Lalu saya ikut coba ikut kursus gitu. Terus saya ketemu teman kursus yang memang juga penerima beasiswa ini gitu, secara tidak sengaja. Lalu saya kepo, saya tanya-tanya, oh ada ya beasiswa ini gitu. Akhirnya saya dibimbing oleh beliau untuk ya udah ikut aja yuk, tahun tahun ini dibuka kok, terus coba lamar, akhirnya keterima gitu. Nah, ini Itu menarik nih. benar-benar tidak apa ya, tidak direncanakan, ketemu secara tidak sengaja, lalu mengikuti alurnya saja gitu. Oke. Akhirnya bisa berada di sini. Beasiswa itu apa itu? Beasiswa NTB. Oke. Karena orang pasti kepo ya, aduh beasiswanya apa sih, atau LPDP atau apa, atau adakah dari pemerintah Polandia sendiri begitu? Kalau saya Mm-mm. khusus melalui jalur beasiswa NTB yang Mm-mm. sayangnya tahun ini Mm-mm. sudah tidak tidak dilaksanakan lagi ya, Ya. yang keberangkatan ke Polandia Heeh. gitu. Oke. Tapi untuk Mm-mm. beasiswa di sini banyak 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 kok. ya. Dari mana saja Mbak Rana? Di sini itu ada beasiswa dari Ministry of Foreign Affairs mereka Mm-mm. bersama National Agency untuk Academy Exchange Mm-mm. namanya NAWA. Itu mereka punya program beasiswa namanya Stefan Bana. Nah, program Stefan Bana ini dibuka khusus untuk S2, jenjang karir S2, untuk program-program eksak, sains, teknik seperti itu. Jadi memang untuk sosioekonomi untuk negara Indonesia belum dibuka, hanya untuk negara-negara khusus saja Mm-mm. Oke. gitu. Dan untuk S3-nya di Polandia itu gratis dan Oh ya? dibayar karena untuk S3 itu dianggap kerja di sini gitu. Wow, luar biasa ya. Berarti ini kayaknya akan lama nih ya Mbak Rana di sana ya. Untuk S3 ya, Iya. kayaknya nggak dulu. Oh, nggak dulu ya. Iya kan, karena sudah bekerja di sana, terus tambah lagi Iya, S3 betul. dibayar gitu kan. Kayaknya Iya, bakalan lama begitu baru pulang ke tanah air ya. Tapi tadi untuk beasiswa yang NTB itu sendiri itu full coverage ya? full cover, betul. Mm-mm. Semuanya ditanggung. Oke. Dari visa ditanggung, visa, tiket pesawat, tuition fee, living allowance, semua ditanggung. Oke, dan juga kalau semua, oh lumayan ya, kalau bukan lumayan lagi. Jadi Lumayan Pak sekali. tinggal datang aja ya bawa Iya, diri bawa ya. diri aja. Mungkin kalau mau
ada lebih dikit bisa kerja part time nggak sih kalau dengan beasiswa itu? Iya, Hmm, teman-teman banyak yang kerja part time di hmm, hmm. sini. Oh jadi diperbolehkan ya? Karena ada beberapa juga negara yang tidak memperbolehkan mahasiswa untuk kerja part time. Hmm. Di sini diperbolehkan, cuman memang ada aturan jam maksimalnya harus berapa jam gitu, nggak kayak yang normalnya. Dan ini untuk Polandia, oke. Kalau S2 setahu saya memang beberapa hampir di semua negara itu memang untuk bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris ya. Ya, Nah, untuk S1 di Polandia mungkin akan pakai bahasa Poland ya, Pak, atau bahasa bahasa negaranya begitu ya, Mbak Rana ya. untuk S1 Mm-mm. banyak yang itu tergantung dari kampusnya ya. Memang ada mereka yang buka program khusus untuk bahasa Inggris. Jadi teman-teman PP Polandia yang S1 di sini itu pakai bahasa Inggris kok. Aku pikir seperti negara-negara lainnya untuk S1 rata-rata menggunakan bahasa lokal negaranya ya. Oh, tapi sekarang di sana udah bahasa Inggris semua ya untuk S1 ya? Oh, Ada, ada jadi yang memang oke. ada yang bahasa Poland, ada yang bahasa Inggris gitu. Oke, jadi tinggal milih Iya, universitasnya betul. di mana. Kalau Mbak Rana di universitas mana? Saya di Nicolaus Copernicus University Mm-mm, di kota Torun. Jadi kota Torun itu mm-mm. tempat kelahirannya Nicolaus Copernicus. Makanya Oh, nama kampus. penjelajah ya. Iya, si ilmuwan yang menemukan bahwa matahari adalah Iya, pusat tata surya. tata surya. Oke, luar biasa. Di Torun itu berapa jauh dari ibu kota Poland sendiri? Naik kereta itu 2,5 jam sampai 3 jam aja. Deket Nggak ya, jauh-jauh. seperti Jakarta Bandung lah ya. Bandung. Iya. Jakarta Bandung naik US 30 menit. Wah, sekarang udah ini ya, beroperasi lancar ya. Aku sudah pernah coba kemarin. Oh Seru iya, banget. Iya, gimana? seru Cepet banget. banget. Pokoknya jadi kayak orang kampung lah pokoknya. Karena karena Kaget gitu. ternganga-nganga gitu. Oh, sudah sampai ternyata gitu. Tapi kalau Gak terasa ya, biasanya yang 3 jam di iya mobil, biasanya terus macet. Sekarang bener bener. Tapi ke berarti PP dalam sehari tuh. iya, jadi kita bisa main ke Bandung tuh misalnya pagi main terus malam pulang tuh bisa. Seru ya. Oh, jadi kalau di Torun ini 2,5 sampai 3 jam itu pakai kereta, berarti kereta api biasa ya, bukan kayak kereta api cepat gitu ya? Oke, ini menarik sekali. Jadi bisa main-main juga dong ya Iya, ke memang sana. kebetulan karena jadi ketua ya waktu itu Mm-mm, eh, mm-mm, diharuskan untuk sering-sering ke Warsaw mm-mm, karena kan acaranya di sana, terus KBRI juga ada di sana gitu. Jadi sudah cukup apa ya sering untuk bolak-balik. mm-mm, mm-mm. Dan gimana nih pengalamannya kuliah di Polandia nih, Mbak? Menarik pasti ya untuk misalnya adaptasi dengan masyarakatnya, adaptasi dengan kulinernya, nggak bisa bohong ya. Betul. Kadang-kala sulit ya. Dan juga cuacanya juga seperti apa nih? Iya. Untuk adaptasi sih pertama dari hal ini ya, Mm-mm. belajarnya ya. Ternyata mungkin ini di kampusnya saya aja ya kali Mbak ya. Saya ngerasa lebih santai daripada di Indonesia. Justru di Indo itu apa ya, padat gitu. Nah, Mm-mm. di sini tuh di kampus saya tuh waktu itu saya nggak padat dan em, dari dosennya pun tidak demand yang kayak banyak-banyak gitu tugas. Tugas. Iya, nggak terlalu banyak tugas. Terus masih banyak waktu itu saya waktu untuk main-main lah istilahnya. Free time-nya banyak gitu. Berorganisasi lah bahasanya. Iya, makanya saya pakai untuk berorganisasi. Untuk warga-warganya itu di sini tuh, jadi di Poland itu terkenal dengan warganya yang dingin ya. Mm-mm. Mungkin karena mereka juga dulu komunis kan, terus baru merdeka tahun 89. Jadi mereka masih belum terbiasa dengan orang baru, pendatang. Makanya ketika mereka ngelihat orang yang berbeda dengan mereka, itu mereka masih yang nggak terbiasa aja gitu. Apalagi yang udah berumur ya. Kadang mereka masih yang
ngeliatin, ngerasa aneh gitu. Ini siapa sih gitu mungkin. Ngapain ke sih ke Poland gitu. Karena mereka pun juga apa ya, ngerasa di negaranya tuh ya nggak ada apa-apa. Jadi kenapa harus datang ke sini gitu. Cuman kan baiknya di situ adalah karena mereka kurang ramah ya dengan imigran. Jadi imigran itu nggak banyak sehingga negaranya itu aman. Terkendali ya. Kriminalitasnya rendah banget, bener. Dan orang-orangnya tuh disiplin gitu, bersih. Apalagi tempat-tempat publiknya ya, kayak stasiunnya, metronya segala macam itu benar-benar bersih. Beda banget dengan negara-negara Eropa di sebelah barat sana. Lalu orang-orangnya juga disiplin banget, apalagi pengendara ya. Kita yang pedestrian itu sangat-sangat dihargain. Jadi kalau kita mau nyebrang, itu dari jauh mobil itu udah berhenti untuk kita. Jadi kita yang Oh, nyebrang. Nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia kita nungguin mobil. Di sini mobil tuh nungguin nungguin kita kita ya. akan berhenti kita Aduh, nyebrang. so, Bener, segitunya gitu. so sweet Mereka ya. disiplinnya. Iya, dan itu sih yang bikin shock. Wah, Hmm, kayak ngerasa apa ya? Karena saking di Indonesia aja tuh nggak pernah diginiin. Pas di pas di sini terus ngerasain itu kayak yang wah keren sih gitu. Salut aja gitu Oke, sama luar orang-orangnya. biasa. Disiplinnya luar biasa. Berarti love language-nya mereka itu act of service kayaknya. Extra service walaupun dingin gitu ya. Iya. Jadi mereka itu bukan apa ya nganggep kalau kita misalnya pas-pasan sama stranger terus kita Mm-mm. senyum itu aneh. Oh, Karena mereka kayak kan kita orang Indo iya kan ya kebiasaan kita ya. kan ramah ya karena Mm-mm. untuk ramah. Nah mereka tuh enggak gitu. Jadi kalau pas-pasan tuh ya udah dengan muka datar. Dan itu hal yang biasa gitu. Karena ya nggak kenal ataupun ya pokoknya mereka di jalan itu pasti mukanya datar deh gitu. Makanya terkenal cold, Mm. Polish gitu. Dingin gitu mereka. Tapi kalau dengan orang yang sudah dikenal, baru mungkin mereka akan Ah, senyum ya. iya, betul. Oke. Baru mereka terbuka lah gitu, nyaman. Tapi tadi menarik juga nih ya penjelasan dari Mbak Rana nih ya. Eh Ternyata apa nggak ramah juga jadi satu keuntungan ya. Nggak banyak Betul. imigran dan juga Ya, public service-nya lebih bagus, begitu betul. kriminalitasnya lebih Kualitasnya rendah. rendah. Kita nggak akan Oke. worry untuk di Kemana ya? apa ya, untuk diambil gitu tiba-tiba barang. Misalnya Mm-mm. kita taruh sepeda ya. Ini kalau di ini kalau didiemin aja gitu, nggak akan ada yang ngambil, nggak akan ada yang sentuh. Saking orang itu ya udah menghargai gitu kepemilikan. Kan kalau di negara mana gitu Mm-mm. nggak bisa ya ngelihat barang free dikit Nganggur langsung ya. diambil. Iya, kalau di sini untuk kita aman, aman banget. Nggak bisa ngeliat ada yang nganggur aja ya. Iya, Oke, lucu juga ya. Jadi di pinggir jalan ada apa begitu yang tergeletak itu akan aman ya sampai besok berhari-hari juga aman aman, ya. aman, bener aman. Jadi apa ya kasusnya untuk yang kayak gitu-gitu inilah Sedikit ya. rendah. Mm-mm. Berarti polisi di sana cukup nganggur juga ya, berarti ya kerjaannya karena kriminalitasnya Mereka, rendah ya. iya, justru mereka settle, Heeh. jadi mereka nggak ngerasa harus untuk mengambil kepemilikan orang lain Iya. gitu, karena mereka ya udah punya sendiri gitu. Mm-mm. Mungkin itu juga sih ya. Yang bikin juga mungkin banyak orang juga jadi betah tinggal di sana begitu Ya, ya. Heeh. ah, Karena senyaman dan seaman itu. Kalau baik itu misalnya transportasi umum juga kalau malam-malam juga tetap aman ya. aman aman banget. Apa transportasi umumnya tetap jalan 24 Mm-mm. jam terus ada bus malam kan apalagi biasa lah ya teman-teman mahasiswa tuh kalau pergi party Mm. gitu pun pulang malam pulang subuh itu Mm-mm. pasti ada tuh busnya Oh. jadi nggak usah worry terus dan aman-aman aja gitu nggak ada kasus yang gimana-gimana. Berarti keren lah ya. Itu untuk masyarakat dan keamanan lingkungan atau wilayah di negara tersebut. Lalu kalau untuk makanan gimana nih? Ini juga menjadi Ah, salah satu kesulitan ternyata ya. untuk makanan mereka itu ya sama mungkin ya dengan negara-negara di Eropa lainnya yang Hmm, makanannya ya kurang micin lah istilahnya. iya. Maksudnya kurang berasa. Kurang berasa. Jadi kurang aja gitu di lidah.
nggak bisa gitu. Jadi saya selalu masak. Syukurnya waktu itu di dorm tinggal Mm-mm. bareng teman-teman Indo, jadi kita masak bareng-bareng. Paling makan keluar itu sekali-sekali aja. Dan untuk makanan tradisionalnya itu ada namanya pierogi. Pierogi itu sejenis dumpling yang dengan isi-isian gitu, kayak dumpling gitu kan. Ada isinya, ada yang isinya gurih, ada yang isinya manis. Cuman kalau yang gurih itu hmm, masih kurang gurih aja gitu untuk kita. Nah, jadi enaknya itu yang isiannya yang manis-manis. Mm-mm. Misalnya ada isian blueberry, isian Coklat. keju, coklat, yang kayak gitu-gitu yang lebih enak gitu. Kalau soal makanan, negara Mhm. kita jauh lah ya, Best sih, the jauh best. Gak the ada yang bisa best ngalahin. banget. Bahkan street food Indonesia tuh, waduh tuh ngangenin Iya, banget ya. Apa yang paling dikangenin Mbak Rana? paling ngangenin itu mie ayam bakso sih. Martabak juga, Martabak, terus somai sate, somai, batagor. somai, toprak. So- Aduh, sumpah itu pempek. iya. Jadi kadang kalau ada temen Mm-mm. nih yang pulang ke Indo, terus tak beli bagasinya, itu Oke, isinya makanan makanan ya. semua, sambel-sambelan, yang Benar-benar instan-instan benar. itu udah beli terus dibawa ke sini, udah tak nikmati. Tapi ya walaupun ya seadanya ya, Betul betul. Tapi maksudnya untuk ya makanan kemasan. restoran Indonesia sendiri memang tidak ada di sana atau jarang kali ya, Mbak Rana ya. Ada, cuman ada di kota-kota besar aja. Di Turun tuh nggak ada. Paling di Hmm. Warsaw itu ada satu sambal restoran namanya. Mm-mm. Terus di kota lain di Krakow ada Mm-mm. Batik namanya. Terus di kota lain lagi Poznan juga Mm-mm. ada gitu. Hanya di beberapa tempat aja, di 3 tempat di kota itu aja sih. Di selebihnya nggak ada. Tapi tadi kata Mbak Rana sering masak, berarti bahan-bahannya dibeli dari toko Asia. Iya, toko Asia, toko Asia. Dan itu lengkap ya? Untuk di Torun, Asia nggak ada sih, Mbak. Oh, di Torun Jadi nggak ada. kalau beli ke Warsaw dulu gitu. 2,5 jam dulu untuk beli beli Tempe. ya tempe. Iya, Yang makannya hanya 5 menit hari udah habis. udah habis. Oke, ini perjuangannya luar biasa nih teman-teman di Polandia ya. Lalu tadi kan udah ngobrolin studi di sana, makanan, cuaca. Oke. Sedingin itu kah atau se apa toleransinya sejauh mana nih? Sekarang nih, -4 ya? belum sempat, belum sempat. Eh, minus jadi di empat Poland itu, Mm-mm. karena mungkin masih di utara ya, Mm-mm. jadi dinginnya tuh masih kebangetan. Terus harusnya ya kemarin November itu masih autumn lah ya. Mm-mm. Itu udah salju. Masih, Wow, ini wah, faktor salju nih, faktor apa cepetan nih? nih, global warming nih apa Global gimana? warming ya. Iya, dan itu summernya itu kemarin pendek banget Mbak. Itu cuma dapat 3 minggu kayaknya. Summer yang Waduh. harusnya 3 bulan. Sisanya tuh dingin gitu. Wah, Dan itu frustrasi sih. serius Kayak, bener-bener. iya apalagi kan kalau winter, itu kita kan ada yang saving time itu. Mm-mm, Yang jadi mm-mm, dari, misalnya perbedaan dengan Indo tuh biasanya 5 jam. mm-mm. Tapi sekarang karena winter jadi nambah sejam, jadi 6 jam. Nah, karena kalau udah ada perubahan di situ berarti malamnya itu gelapnya tuh lebih cepat. Sekarang gelapnya tuh jam 4 sore tuh udah gelap. Wah, Tambah frustasi lagi tuh. frustasi memang. Maksudnya yang harusnya kita masih bisa Iya, beraktivitas ya sore gitu kan. Ngelihat keluar tuh udah udah gelap. gelap gitu. Enaknya di kamar Iya tidur benar, jadi gitu mager ya. aja. Iya mager karena Mm-mm, udah malam dan mm-mm. dingin juga. Jadi ya itulah Mbak ya. Tapi memang pengalaman teman-teman waktu ngobrol nih memang karena kita kebiasaan ya di Indonesia itu kan matahari sepanjang tahun ya. Tiba-tiba tuh nggak Betul. ngelihat matahari tuh rungsing banget deh. Bahkan ada yang Bener. sampai frustasi yang stres banget karena nggak ngelihat matahari beberapa hari tuh parah banget katanya Mbak. Bener nggak ya? Betul, betul, betul. Itu sampai apa ya? Sampai satu kita nggak dapet sinar matahari ya. Mm-mm. Terus
kedua moodnya itu langsung yang gloomy gitu loh Mbak, Mm-mm. langsung yang nggak mood untuk ngapa-ngapain, mau keluar aja tuh oh udah gelap, Mm-mm. terus dingin, terus jadi ya ngapain gitu, jadi ya nggak produktif, Betul. jadi kita diem aja di kamar gitu, Mm-mm. terus nggak bisa kemana-mana Mm-mm. dan ya udah frustrasi sendiri, jadi kayak stres Benar. sendiri gitu, depresi sendiri. Iya, apalagi itu berhari-hari ya begitu kondisinya ya. Berbulan-bulan, betul, berbulan-bulan. Emang kita yang nggak terbiasa aja sih nih, Iya, Mbak, kayaknya. karena memang kebiasaan kita kan sepanjang tahun panas begitu. Betul. Tiba-tiba ini aja di Jakarta ya, tiba-tiba beberapa hari itu mendung karena kan hujan terus-terusan aja tuh bawaannya udah jadi lebih emosi deh kayaknya. Iya kan? Tapi kalau sekarang udah hujan di Jakarta, Heeh. berarti polusinya udah berkurang ya, Mbak ya? Harusnya begitu ya, tapi kemarin itu monitor dari kita monitor tuh masih ya untuk tingkat polusi. Makanya saya juga bingung ya. Padahal hujan sudah turun harusnya tapi kadangkala ya ketika hujan turun juga penggunaan kendaraan pribadi akan jauh lebih besar juga ya. Karena orang-orang Hmm, mager juga nggak sih menggunakan transportasi publik, betul, betul sih, betul. ngeluarin semua mobilnya yang ada di rumah. Motor juga jadi udah nggak kepake kan, jadi mending pakai mobil. Iya, 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 iya. karena saya kemarin mantau itu masih ini sih, masih apa di atas ambang batas begitu Hmm, untuk tingkat polusi sendiri. Ya berharap sih apa hujannya kurang lebat ya? Apa harus lebih lebat lagi? iya ya. Bener Padahal juga waktu, ya. waktu itu kan waktu musim panas kan Mm-mm. pemerintah kayak gencar-gencarnya untuk bikin hujan Iya buatan kan. betul. Ini Terus sekarang juga udah hujan beneran ternyata masih aja. Berarti masih. problemnya bukan di situ. Nah iya problemnya itu juga bingung ya. Problemnya itu Apa ya? letaknya di mana ya? Apa memang juga karena pabrik dan oh tapi kemarin tuh sempat ya pas hari bukan pas musim kemarau itu sempat berkurang karena penerapan work from home sama work from office. Itu ngaruh banget ternyata. Pergerakan manusia tuh ngaruh banget. Jadi kalau mungkin ada sistem seperti itu tuh pergerakan manusia tuh jadi berkurang dan aktivitas juga lebih banyak di rumah begitu dibandingkan harus ke kantor dan pekerjaan di luar lainnya begitu yang menggunakan transportasi dan energi-energi yang lain begitu. Itu Berarti ngaruh sih. memang ini letak masalahnya di manusia ya. Iya, kayaknya ya. Udah Jakarta udah full kayaknya memang ya. Iya. Berarti tepat ya keputusan pemindahan ibu kota ya. Tepat, tepat, tepat. Ini menarik banget. Kenapa topiknya jadi ke Jakarta ya? Iya, iya. Tapi Gak kalau apa-apa, kita nanya kabar aja yang di Jakarta iya gimana. update ya. Eh, kalau di Polandia sendiri kayaknya untuk Warsaw, Warsaw atau kota-kota besar pasti padat lah ya. Kalau di Torun sendiri nggak sepadat di Warsaw kan? Untuk Enggak, masyarakatnya? enggak. Masih sepi. Tapi kan Sotoron itu salah satu kota wisata juga ya. Mm-mm, mm-mm, Karena ada patung Nikolaus Kopernikus, ada mm-mm. museum rumahnya Nikolaus Kopernikus. Terus old town-nya juga, kota tuanya juga cantik gitu. Jadi em, banyak turis-turis lokal maupun yang di luar itu untuk datang sekedar berlibur aja sehari cukup sih untuk di Torun. Nah, Oke. paling mereka singgah lalu Mm-mm. ke tempat tujuan yang lain gitu. Oke. Tapi untuk di kota tuanya sih selalu rame ya, selalu rame. Oke. Cuman di luar itu sepi gitu. Oke, jadi menarik ya. Jadi ini bisa belajar sekaligus berwisata ya. Iya, jadi kita nggak yang apa ya ribut lah Mm-mm. istilahnya. Jadi kalau untuk di dorm itu apalagi kan masih dikelilingi kayak hutan gitu sih Mbak. Jadi Seru. kita adem aja, tenang gitu untuk belajar enak gitu, nggak berisik. Wah, seru banget nih. Nah, ini pertanyaan terakhir saya nih, Mbak Rana nih ya. Bagi para pendengar Voice of Indonesia yang mungkin mau melanjutkan studi nih ke luar negeri, apa alasannya harus studi ke Polandia nih? Oke. Pertama sih kalau teman-teman nanya kenapa sih Polandia gitu. Mm-mm. Pertama itu
murah. Sini tuh murah, Mbak. Saya hidup di Mm-mm. Torun itu 11-12 dengan hidup di Jakarta. Semurah itu Mm-mm. gitu. Jadi kalau memang disuruh pilih ya, mau di Jakarta atau di sini gitu, dengan harga yang sama, ya mending di sini dong gitu. Karena di Poland itu kita nggak pakai euro, pakai mata uang sendiri zloty. Satu zloty itu sama dengan 3.500 rupiah aja. Bayangin dengan euro, euro tuh sekarang udah 16.000 ya. Makanya kenapa Poland itu menjadi salah satu negara yang underrated menurut saya untuk didatangi untuk belajar gitu. Karena satu ya murah, kedua aman. Seperti yang saya udah ceritakan tadi, gimana orang-orangnya. Yang penting kitanya yang mau beradaptasi dan terbiasa aja dengan mereka gitu ya. Semuanya akan aman-aman aja gitu. Apalagi untuk masalah kriminalitas rendah, orang-orangnya disiplin, semua tempat publiknya bersih gitu. Kalau untuk teman-teman yang memang concern terhadap kebersihan atau keamanan segala macam, Polandia itu paling top sih. Untuk itu kita benar-benar living quality-nya itu benar-benar bagus di sini. Orang-orangnya itu juga yang sangat-sangat pekerja keras. Jadi kita mau nggak mau tuh termotivasi gitu ya untuk ya bekerja keras, untuk disiplin juga. Jadi secara nggak langsung kita tuh bisa terbentuk menjadi orang yang seperti mereka gitu. Dan itu ya suatu apa ya? Suatu hal yang nggak bisa sih saya dapetin waktu saya tinggal di Indonesia gitu misalnya ya. Apalagi masalah kedisiplinan. Terus juga di sini untuk kuliah juga dia nggak terlalu apa ya? Seperti di Indo kan padat banget dosen-dosennya, em, banyak nuntut ini itu. Nah, kalau di sini saya bisa bilang itu lebih lebih ini ya, lebih nggak bukan lebih mudah sih, Lebih toleran ya, lebih lebih toleran. iya lebih toleran. Terus kita masih punya banyak waktu free yang bisa digunakan untuk hal-hal positif lainnya gitu. Oke. Luar Gitu sih, biasa Mbak. sekali. Dan ini Polandia kan masuk di negara-negara Uni Eropa begitu ya? Ya, betul. Masuk di negara Untuk berarti berlibur ke negara tetangga boleh lah ya. Pakai visa Schengen bisa betul bisa dan murah, lebih Mbak. murah bener. Saya waktu itu juga kaget, Mm-mm. teman-teman pernah dapat tiket pergi ke Finlandia ya, hanya bayar 10 euro. Bayangin. Wow. Semurah itu Heeh. penerbangan dari Poland. Mm-mm. Jadi teman-teman itu kalau udah libur itu pasti mereka menggunakan waktunya untuk berlibur gitu ke negara lain karena murah untuk apa tiket penerbangan dari sini gitu. Mungkin itu juga salah satu nilai plusnya ya. Betul, betul. Lupa ya tadi dibilang. Ya terima kasih Mbak Rana Reski Ismai Putri, ini luar biasa sekali nih. Kita dapat info-info baru nih tentang studi di Polandia. Sukses nih untuk gelar masternya ya biar cepat selesai ya. Terima kasih juga Mbak Dora. Kita tadi ngobrol-ngobrolnya seru. Iya, dan salam ya untuk teman-teman di sana, terutama untuk wakil ketua PPI-nya nih yang kemarin sudah menyelamatkan. Iya, iya. Nanti disalamin Mbak. Oke, terima kasih Mbak Rana. Sehat selalu, sukses. Mbak Dora, dadah. Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Ketua PP Polandia Rana Reski Ismai Putri. Pengalamannya saat ini sedang menempuh studi master ya di Polandia, luar biasa. Ada 4 hal yang digarisbawahi ya. Kenapa memang memilih Polandia untuk tempat studi, karena murah, lalu juga aman, perkuliahannya nggak terlalu padat-padat banget, dan yang terakhir nih bisa berwisata berkeliling ke
negara-negara di Uni Eropa dengan budget yang terjangkau. Ya pendengar, saya akan kembali lagi ke ruang dengar Anda. Terus stay tune mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Voice of Indonesia.